Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'da. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita, dari kejelekan amal kita. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki akan mendapatkan hidayah dari Allah, maka tak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan kebalikannya, siapa yang Allah kehendaki dia menjadi sesat, maka tak seorang pun yang mampu memberikan dia hidayah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayahnya, memberikan kita keistiqomahan dalam beramal, dengan selalu mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ini agar selalu mentaatimu dan selalu kepada agamamu. Itulah doa kita senantiasa kita baca agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita keistiqomahan dalam beramal dan terutama dalam belajar ilmu syar'i ini. Ayuhat tulab rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar antum semuanya di rumah? Sehat kan? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan antum semua diberikan kesehatan, dihindari dari mara bahaya, dari virus corona, amin ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut ya di negeri kita ini, di negeri kaum muslimin, segala musibah-musibah, dan seandainya musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala berupa ujian untuk kita, mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita hari ini ya, Ustaz mau menyampaikan ya teknis daripada ujian praktek hadis ya, hadis kelas 8 ya. Kita sudah pelajari ya dari hadis pertama ya, sampai ya, ini hadis pertama sudah kita pelajari ya. Kemudian hadis kedua juga kita telah pelajari. Ustaz bacain, Ustaz terjemahkan, Ustaz menjelaskan maknanya, jelaskan maksudnya. Hadis ketiga juga sudah ya. Hadis keempat ya yang agak panjang ya. Hadis kelima pendek sudah hafal insyaallah. Hadis keenam juga sudah, dan hadis ketujuh sudah kita pelajari sampai 7 hadis. Nah, Ustaz berharap sekali bagi yang mendengar daring ini, tolong yang belum menyetorkan hafalannya, coba japri Ustaz, assalamualaikum Ustaz, di WA ya. Ana sudah hafal. Kapan Ustaz siap menyimak bacaan ana Ustaz? Nah, ya begitu. Jangan diam-diam saja ya. Karena Ustaz tak mungkin menelepon antum semuanya. Terlalu banyak kadang-kadang masuk ke WA Ustadz yang mereka juga pengen setoran. Jadi kalau antum yang nggak mau nyetor sama Ustadz, atau antum diam-diam saja menunggu Ustadz yang nelpon, mungkin sulit sekali. Karena bukan 1 orang 2 orang yang Ustadz
terima teleponnya, video callnya. Nah, dari kelas 8, kelas 9 antum bayangkan itu. Selain juga tahfiz, ada juga hadis. Jadi setiap waktu kadang-kadang Ustaz menerima teleponan, mereka minta ujian praktek, nyetor hadis segala macam. Jadi antumlah sekarang yang sadar diri, coba ya. Kalau antum sudah siap, maka WA Ustaz, ya, SMS Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, ana sudah hafal mau nyetor hadis ke pertama, hadis kedua misalnya. Kapan Ustaz bisa? Nah, gitu caranya. Jangan nunggu Ustaz yang nelpon. Karena sampai hari ini ya, sampai hari ini masih banyak yang belum menyetor hafalannya. Kalaupun sudah pernah antum hafal di kelas sebelumnya ya, kelas 7 kemarin sudah hafal, enggak apa-apa, antum setor kembali. Kenapa? Karena target kita di kelas 8 ini adalah menghafal hadis dari hadis pertama ya, berurutan. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, berurutan. Kalau dulu antum waktu kelas 1 itu hanya menghafal hadis yang pendek-pendek saja kan? Iya, begitu. Sekarang tidak, dari awal sampai akhir nanti. Ya, sampai akhir. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan kepada antum, bagi yang merasa, sadarlah ya, bagi yang merasa belum menyetorkan hafalannya, sadarlah bahwa antum saatnya untuk menyetorkan hafalan. Karena hari ini Ustadz mau menyampaikan teknis ujian prakteknya. Kalau masih ada juga yang belum menyetor hafalan hadisnya, berarti nanti dia double lagi dia nyetornya. Pertama nyetor dulu dia hafalan hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga dan seterusnya, lalu dia baru ujian. Nah, jadi kalau orang yang udah biasa dia nyetor sama Ustadz, tinggal hanya untuk ujian saja. Baik ya. Jadi teknis ya, saya sampaikan kepada antum ya, teknis ujian teks hadis. Pertama adalah antum ujinya adalah tasmi'ul hifz, mendengarkan hafalan hadis ya, itu dia. Pertama, mendengarkan hafalan hadis ya, yang disuruh Ustadz. Jadi nggak tentu, boleh jadi Ustadz menyuruh antum disuruh baca, coba kamu baca hadis ke-5 misalnya, maka antum harus baca hadis ke-5. Tidak boleh tidak, harus bisa, karena dia diacak, di random ya, diacak dan di random. Nah itu ya. Yang kedua adalah menyambung hadis yang Ustadz perintahkan. Misal hadis ini ya, misal nih contohnya, coba kamu sambung kata Ustadz, wa inna likulli malikin himah. Ya, apa sambungannya misalnya? Nah, kalau antum tahu jawabannya, ala wa inna himallahi maharimuhu, cukup ya, cukup sudah. Itu kalau menyambung. Jadi intinya apa? Antum kembali kepada hafalan hadis tadi. Kalau antum tidak bisa, berarti pertanda bahwa antum ya tidak menghafal hadis yang
suruh. Terbukti ya ketika antum ya tidak pernah menyetor selama kelas 8 ini, antum tidak pernah nyetor sama ustadz, nggak ada kabar, nggak ada berita apakah selama hari ini dia daring hadis sama ustadz, apakah dia belajar apa tidak, apakah dia hanya menyebutkan hadir di grup, tapi nyatanya nggak belajar rupanya, dia hanya membilang hadir saja, atau kalau malam hari di situ ada absen lagi, oh ana sudah mengikuti pelajaran hadis sampai selesai, itu hanya tulisan saja tapi tidak ada prakteknya. Ketahuilah bahwa wahai anak-anak ustadz semuanya, Allah maha melihat. Jangan antum berbohong. Kalau antum memang tidak mendengarkan daring, jangan antum bilang situ telah mendengarkan hadis misalnya dari awal sampai akhir. Itu berbohong, antum telah dicatat satu kebohongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdosa antum. Ya, terbukti kan? Terbukti. Akhirnya antum pun tidak bisa ujian prakteknya, tidak sanggup menyambungnya. Ustaz bilang, "Sambung hadis ini." Terdiam antum, terdiam. Kalau terdiam itu boleh jadi dia kurang murojaah dan memang tidak hafal sama sekali, tidak hafal. Kalau dia hafal, mantap hafalannya, maka sanggup menyambung hadis itu. Yang ketiga adalah teknisnya apa? Menerjemahkan ya kata per kata. Nah, nanti ada ustadz bertanya kepada antum, coba antum sebutkan ma makna daripada hima misalnya. Apa maksud daripada hima? Apa makna dari hima? Atau kebalikannya, apa bahasa Arabnya gumpalan daging misalnya. Makanya antum menyebutkan mudghatan. Kalau nggak tahu berarti dia memang nggak menguasai arti. Padahal dari awal kita belajar, ustadz terjemahkan ini kata per kata ya, dari awal hadis misalnya gini. Inna apa artinya al halala bayyinun wa inna, ustadz jelaskan hari itu kan dari awal. Kalau dia nggak tahu juga berarti memang dia tidak menyimak daring dari ustadz ini, tidak menyimak dari awal sampai akhir, sehingga nggak tahu dia, atau kurang murojaah. Ya, itulah dia model praktek hadis kita. Nah, insya Allah ya, waktu prakteknya ya dimulai hari ini, hari Jumat ya, hari ini kita akan mulai ya, sampai nanti hari Sabtu pukul 12 insyaallah ya, mudah-mudahan selesai. Nanti seandainya Ustaz ada enggak sanggup, enggak ada enggak sanggup waktunya, nanti Ustaz bilangkan kembali, bisa Ustaz atur waktunya, nah begitu, nanti dikabarin kembali. Ingat ya, waktu ujian praktek hadis dari hari ini, hari Jumat, sampai besok sebelum zuhur hari Sabtu. Itulah waktunya. Maka antum siap-siaplah ya, siap-siap untuk ujian praktek hadis. 3 poin ini ya, membacakan hadis yang Ustaz perintahkan secara utuh ya, secara utuh satu hadis misalnya kan, hadis ke-5 misalnya, bacakan dari awal sampai akhir, atau menyambung hadis, atau menerjemahkan perkataan. Boleh jadi ini keseluruhan Ustaz suruh, atau boleh jadi Ustaz hanya seperti ini aja, menyambung hadis dan menerjemahkan perkata, tergantung ya
dari ustadznya sendiri. Karena setiap siswa mungkin akan berbeda-beda dari ujiannya, tidak sama. Ada yang ketiga-tiga ini dapat dia semua. Satu hadis dibacain, menyambung hadis juga iya, menerjemahkan perkata juga iya. Ya, tergantung siswanya, tergantung maunya ustadz. Yang penting antum standby saja bahwa antum telah hafal ya, menghafal hadis ini ya. Jadi mulai hari ini kira-kira pukul 10 kita sudah memulai ujian prakteknya. Taib, udah paham ya kira-kira ya? Yang sudah hafal, mantapkan hafalannya, banyakkan murojaah. Selain hadisnya, jangan juga murojaah kata demi kata dari hadis tersebut. Nah, itu saja ya teknis daripada ujian kita hari ini. Mudah-mudahan antum paham dan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang jelas silahkan japri Ustadz via WA, tanyakan apa yang antum kurang paham. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bang?